Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan bagi kita semua. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Saya akan baca bagi setiap kita. Sebab di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, keluargaku dimanapun berada, kalau saudara belum mengikuti firman Tuhan, belum menyaksikan firman Tuhan di hari Minggu kemarin, yang saya bagikan, yang saya bawakan di Ibadah Raya HCC Kuala Lumpur, saudara dapat melihat linknya di YouTube channel ini. Ya, minggu lalu, hari Minggu yang lalu saya membahas tentang hal ini dalam Ibadah Raya, dan hari ini saya ingin mengulang sedikit apa yang hari Minggu kemarin kita sama-sama sudah belajar. Saudara, bahwa di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita melakukan ini dan itu. Kita tidak menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris dari janji Allah kepada Abraham, bukan karena kita kawin campur dengan orang Yahudi. Bukan karena kita punya darah keturunan Yahudi di dalam tubuh kita. Bukan. Tapi karena Kristus mati bagi kita, menebus kita dari setiap dosa kita. Sehingga kita yang adalah milik Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau untuk orang Yahudi, supaya orang di luar mereka ya menjadi sama dengan mereka, itu harus melakukan sunat dan semua adat istiadat hukum-hukum mereka. Tapi Kristus sudah mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Dia menjadi korban yang sempurna untuk semua tuntutan hukum Taurat. Sehingga hari ini setiap kita menjadi anak-anak Allah. Kita dapat memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Bukan karena performance lagi, bukan karena kita taat dan setia kepada hukum-hukum Taurat, tapi karena kita menerima penebusan Yesus Kristus di kayu salib dan kita adalah milik Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan kita. Harusnya ini menjadi sumber sukacita yang sejati bagi kita, bahwa kita adalah milik Kristus dan kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan saudara, kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita belajar bahasa tertentu, bukan karena kita menguasai ilmu tertentu, tapi karena kita percaya kepada Kristus yang sudah mati bagi kita dan kita adalah miliknya. Dalam surat Galatia juga di pasal yang ketiga dan di pasal yang keempat beberapa kali diulang bahwa kalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Bukan karena kita melakukan apa-apa, bukan karena kita disunat atau melakukan hukum Taurat, tapi karena kita percaya kepada Kristus. Sehingga waktu kita melakukan tuntutan hukum Taurat, kita tidak melakukannya dengan hati yang dituntut. Kalau tidak melakukan, maka kita akan dihukum. Tapi kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Allah, yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, yang adalah pemilik kehidupan kita, yang adalah Bapa yang sejati, Bapa yang sempurna bagi setiap kita. Hari Minggu kemarin saya kasih ilustrasi tentang ada anak yang diadopsi. Awalnya dia merasa ragu, apakah orang tua angkatnya ini akan mengasihi dia seperti anak angkat, seperti anak kandung mereka, bukan seperti anak angkat. Awalnya dia merasa ragu, tapi karena orang tuanya konsisten menyatakan kasihnya, karena orang tuanya konsisten menyatakan pemeliharaannya, karena orang tuanya konsisten menyatakan pembelaan dan pendampingan kepada anak ini, maka anak ini yang awalnya ragu dan hidup dengan liar, tidak punya tanggung jawab, akhirnya mulai berubah. Dia berubah bukan karena dia takut kehilangan statusnya sebagai anak, tapi dia berubah karena dia melihat ada kasih yang sejati, ada kasih yang sempurna, kasih yang konsisten yang terus diberikan kepadanya. Waktu kita mengenal Yesus, mungkin kita tidak begitu percaya bahwa dia mengasihi kita lebih daripada segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi coba renungkan betapa konsistennya Allah menyatakan kasihnya, pembelaannya bagi setiap kita. Harusnya ketika kita menyadari bahwa Allah sangat konsisten melakukannya bagi kita, kita hari ini diberikan satu kesempatan untuk kita menyadari bahwa yes, dia lebih merindukan perubahan hidup kita menjadi lebih baik daripada merindukan supaya kita mengalami hukuman yang kekal.
Biarlah kita dikuatkan di sepanjang minggu ini melalui semua renungan firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ini, untuk kita semakin membawa kehidupan kita kepada Allah dan kita semakin berkenan di hadapan Allah. Kita hidup menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Keluargaku dimanapun berada, Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Dia mengasihi kita lebih daripada yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua, mari bawa kehidupan kita kepada Allah. Supaya hidup kita terus disempurnakan. Lihat kasih-Nya yang besar bagi kita. Dan terinspirasilah oleh kasih-Nya untuk kita bisa mengasihi Allah dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kita tahu Dia Bapa yang baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan bagi kita semua. Saya mengajak semua keluargaku dimanapun berada. Secara khusus yang tinggal di Malaysia. Mari hari Minggu nanti kita berjumpa bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak semua rekan-rekan kita, semua teman-teman kita untuk boleh datang beribadah bersama-sama dalam ibadah raya Home Community Church pukul 2 siang di Victory Center di Center Point Bandar Utama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat memasuki akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.